Shalom, selamat malam. Malam ini saya membahas satu hal yang sangat penting buat kita ketahui bersama, yaitu why Jesus? Mengapa Yesus? Mungkin ada beberapa orang yang bertanya, apakah Yesus itu benar? Atau Yesus itu hanya sebuah legenda atau mitos? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, kita mulai dari bagaimana pandangan para skeptis tentang Yesus. Bertrand Russell menyatakan bahwa secara historial sangat diragukan apakah Kristus pernah ada. Dan jika pernah ada, kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Lalu dilanjutkan dengan Richard Dawkins mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu siapa itu keempat penulis Injil. Namun hampir pasti mereka tidak pernah bertemu Yesus secara personal. Lalu kita bertanya, apakah para skeptis itu benar? Mari kita lihat dalam 3 pertanyaan. Apakah tidak ada Yesus yang nyata benar-benar hidup di Nazaret? Apakah Yesus hanyalah sebuah penemuan sesuatu yang disusun melalui agama mitos Paga kuno? Apakah tidak ada bukti historikal untuk memvalidasi klaim bahwa Yesus benar-benar ada? Nah, Yesus mitologi. Apakah Yesus hanyalah sebuah tiruan dari agama pagan lain? Dari mana ide bahwa Yesus berasal dari mitos? Brunner Banner pada tahun 1809 sampai 1882 adalah seorang teolog Jerman yang meneliti sumber Perjanjian Baru dan secara kontroversial menyimpulkan bahwa Kristen mula-mula berhutang pada filsafat Yunani daripada Yudaisme. Lalu pada tahun 1840, Banner memulai seni karya yang kontroversial menyebut Yesus adalah mitos, peleburan pada abad kedua dari teolog Yahudi Yunani Roma. Kemudian penggerak internet seperti Zeitgeist yang menunjuk orang-orang seperti General Massey sebagai ahli. Mereka lah yang mengklaim bahwa Yesus sebagai mitos. Salah satu contoh klaim bahwa Yesus adalah tiruan dari agama pagan, seperti dewa matahari Mesir atau Horus yang sudah ada ribuan tahun sebelum tokoh Kristus memiliki kebersamaan dengan Yesus. Nah, kita lihat seperti Horus, dia dilahirkan dari perawan Isis Mary, tanggal 25 Desember di sebuah gua atau palungan. Dengan kelahirannya diumumkan oleh bintang di timur dan dihadiri oleh 3 orang bijak. Kemudian ayah duniawinya bernama Joseph atau Sep ya, dikenal dengan Geb sebagai Horus yang tertua. Kemudian mereka mengklaim bahwa dia lahir dari keturunan bangsawan. Pada usia 12 tahun, dia menjadi guru anak kuil, dan pada usia 30 tahun dia dibaptis. Nah, Anup sang pembaptis sang pembaptis itu dipenggal kepalanya. Kemudian Horus disebut Kristus yang diurapi seperti Yesus. Ya, Horus seharusnya memerintah selama 1000 tahun. Seperti itu. Jadi mereka mengklaim bahwa Yesus itu sama dengan Horus itu sama dengan Yesus. Nah, begitu. Nah, mari kita melihat kebenaran mengenai klaim hubungan antara Horus dan Yesus. Ya, kita melihat apakah benar bahwa Horus dan Yesus itu memiliki kesamaan. Kita lihat yang pertama, yaitu kebenarannya bahwa Horus ini lahir dari Isis, tidak disebut di dalam sejarah. Dia dipanggil Mary. Mary adalah bentuk kata Angelica dari nama Miriam. Isis bukanlah perawan, ia adalah janda yang mengandung Horus dari Osiris. Horus lahir di bulan Khoak atau bisa diperkirakan bulan Oktober atau November, bukan 25 Desember.
Perayaan Natal Desember sebagai lahir Kristus tidak ada sampai abad keempat dan dihubungkan dengan perayaan matahari di musim dingin. Alkitab tidak pernah menentukan hari atau tanggal lahir Yesus. Ya, jadi tidak ada catatan dan tiga raja yang mengunjungi Horus pada waktu itu. Waktu lahir gak ada catatan, tapi raja-raja tidak mengunjungi Yesus waktu lahir. Ya, orang Majus yang mengunjungi Yesus pada saat itu. Jadi kita tidak pernah menjelaskan jumlah orang Majus yang datang. Sementara di Horus itu dia didatangin oleh raja-raja. 3 raja. Sementara di kebenaran tentang Yesus bahwa Yesus tidak dikunjungi oleh raja-raja, tetapi orang Majus atau pembuat raja. Jadi kita tidak pernah menjelaskan jumlah orang Majus yang datang. Horus bukanlah penyelamat dalam bentuk apapun. Ya, Horus tidak pernah dibaptis. Satu-satunya catatan yang menghubungkan Horus dan air adalah sebuah cerita di mana Horus dipotong-potong, kemudian Iris memohon kepada dewa buaya untuk memuntahkannya keluar dari air di mana Horus dibuang. Jadi Horus tidak memiliki pelayanan dan Horus tidak memiliki pelayanan. Kemudian Horus tidak memiliki 12 murid. Horus memiliki 4 pengikut setengah dewa dan indikasi 16 manusia pengikut dan sejumlah penyihir yang bersama-sama dengan dia dalam peperangan. Jadi dalam fakta kebenaran ini bahwa Horus dan Yesus tidak memiliki kesamaan, tidak sama gitu loh. Jadi peristiwa Horus dan peristiwa Yesus itu peristiwa yang berbeda. Jadi kita boleh menjawab para skeptis bahwa Yesus bukanlah mitos. Nah, mari kita lihat dalam sejarah. Nah, Yesus di dalam sejarah. Sumber yang mengkonfirmasi kesejarahan Yesus ada 2 bagian, yaitu 1, kesaksian dokumen independen yang menjadi bagian dan perjanjian baru, bagian dari perjanjian baru. Kedua yaitu dokumen kuno di luar perjanjian baru. Nah, adapun fakta bahwa perjanjian baru adalah sumber historikal ketika sejarawan menguji perjanjian baru dalam validitas historikalnya, mereka tidak melihat Alkitab sebagai buku suci, tetapi memperlakukannya sebuah koleksi dokumen seperti karya lainnya. Yang kedua yaitu di abad pertama tidak ada inisial perjanjian baru, tetapi malah sebuah koleksi dokumen. Nah, dokumen independen dan terfokus pada catatan kehidupan Yesus. Dan dokumen perjanjian baru memenuhi alat uji utama. Nah, ini yang penting, yang digunakan oleh para sejarawan untuk memvalidasi karya dari dunia kuno. Yang pertama yaitu secara historikal, berdasarkan hasil alat uji oleh para sejarawan, yang pertama itu diuji secara bibliografikal dan ya benar, dan kemudian diuji secara bukti internal, dan yang ketiga itu diuji secara eksternal. Nah, semua dokumen perjanjian baru disusun melalui kesaksian para saksi mata yang dapat mengkonfirmasi, menyangkal klaim historial yang mencatat bahwa jarak antara kehidupan Yesus dengan penulis terlalu dekat. Kemudian menguji secara umum mengenai Yesus. Salah satunya yaitu Sander yang mengatakan bahwa tidak ada keraguan yang substansial mengenai sumber umum kehidupan Yesus, kapan dan di mana ia hidup, perkiraan kapan dan di mana ia mati, dan beberapa hal yang ia lakukan di depan publik. Dan hal ini tidak ada satu orang pun yang tahu di mana ia mati, di mana ia hidup, ataupun di mana ia akan dikuburkan, sementara Yesus tahu akan tentang dirinya gitu loh. Jadi secara umum Sander mengakui
keberadaan Yesus, mengakui bahwa Yesus itu adalah benar-benar. Dan kemudian dia juga mengakui pada waktu itu pengikut Yesus melarikan diri. Nah, jadi dapat dia menulis dalam tulisannya, berarti kejadian ini sudah ada di dalam sejarah. Jadi fakta dan benar gitu. Jadi Christopher Tucker menyatakan bahwa semua ini adalah bukti eksternal. Tentunya menyumbangkan secara tegas tidak logisnya berbagai teori yang berkata bahwa bahkan eksistensi Yesus adalah cuma rekayasa Kristen semata. Fakta bahwa Yesus eksis, bahwa ia disalibkan dan dibawa Pilatus, dan bahwa ia memiliki pengikut terlihat sebagai lapisan dasar yang kuat di dalam sejarah. Jadi teman-teman semuanya, bahwa keberadaan Yesus itu bukanlah sebuah mitos sebuah mitos atau sebuah legenda. Kenapa saya bilang bukan mitos, bukan legenda? Karena berdasarkan alat ukur sejarawan dia lulus gitu. Jadi kita melihat bahwa Yesus adalah benar adanya, bukan mitos, bukan legenda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.